Kak Lidiana Boh ini lahir di Sidikalang, menyelesaikan S1 di Universitas Sriwijaya, dan saat ini sedang menyelesaikan S2 di program Master of Sustainable International Agriculture di Universitas Göttingen, Jerman. Direktur Yayasan Petrasa dari tahun 2013 hingga 2019. Selamat siang, orang berjuang-juang, jual-jual jauh Bu. Untuk kita semua, senang sekali saya Lydia bisa datang lagi di Sidikalang dan hari ini bisa memfasilitasi acaranya Petrasa. Yang pertama kami panggilkan Bapak Robot Simanulang SAB MAB, lahir di Dairi, saat ini menjadi Kepala Dinas Pertanian. Silakan duduk Pak, boleh di mana aja. Kita panggilkan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Iwan Taruna Brutu ST MSI. Terima kasih sudah hadir Pak, silakan duduk. Aliansi Organis Indonesia, kita sambut Ibu Insinyur Bibong Widyarti Japri, lulusan Institut Pertanian Bogor dan aktif dalam pertanian organik sudah 25 tahun. Kita sambut direkturnya Yayasan Petrasa yang memimpin Yayasan Petrasa sejak 2019. Ini dia Bapak Ridwan Hendra Agustinus Samosir, lahir di Pematang Siantar, lulus dari Universitas HKBP Nomensen. Yang pengalamannya pernah ikut short course di Asian Rural Institute Jepang tahun 2017. Kita beri tepuk tangan buat mereka semuanya. Nah, informasi sedikit, pertanian organik ini punya 3 prinsip sustainability atau berkelanjutan yang harus punya prinsip sosial, ekonomi, ekologi, dan goal utamanya adalah bagaimana biar generasi berikutnya masih bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi jangan yang kita makan sekarang masih bisa banyak, masih ada beras, masih ada kopi, masih ada semuanya, tapi 3 generasi berikutnya udah nggak ada karena semuanya udah rusak. Jadi itu kenapa pertanian berkelanjutan itu dilakukan. Dari Bu Bibong. Jadi Bu Bibong akan bicara tentang edukasi konsumen, tentang pamor. Kenapa itu harus menjadi bagian penting dari pertanian organik dan pertanian berkeadilan ini. Kita dengarkan langsung paparan dari Bu Bibong, kami berikan waktu 15 menit. Ya. Ternyata buku yang diterbitkan oleh Aliansi Organik Indonesia itu merupakan salah satu sumber data untuk tentang pertanian di Indonesia. Kalau di beberapa kota besar sekarang sudah ada platform, kita mau apa aja tentang produk organik kita tinggal search organik. Dan satu hal yang menarik ya menurut saya, kalau di kota nggak seluas usahanya Bapak kalian ya, itu terpaksa kita harus menanam sendiri dengan kaidah organik. Jadi bukan lewat hidroponik, aeroponik, itu berbeda prinsipnya dengan pertanian organik. Mungkin ini yang harus diedukasi kepada konsumen organik. Dari penjaminan produk yang kita lakukan pada survei tahun 2020, cuman 5,2% yang bilang nggak percaya pokoknya. Kenapa pamor itu muncul? Jadi pamor sudah ada unit-unitnya, itu sudah cukup banyak, sekitar kalau tidak salah 23 unit pamor ya di seluruh Indonesia. Itu khusus untuk teman-teman petani kecil, tentunya tetap mengikuti aturan yang sudah ada di SNI Pertanian Organik. Yang jamin siapa? Yang jamin adalah kelompok taninya. Jadi tetap ada dokumentasinya, tapi pengecekan bersilang itu tetap dilakukan. Organik itu lebih tahan lama, karena sebenarnya organik itu kadar airnya tuh lebih sedikit. Jadi zat gizinya tuh lebih padat. Tanah yang sehat menghasilkan produk yang sehat. Di sekitar kita yang paling bagus di sini adalah buah-buahannya juga. Sayur-sayurannya saya selalu ingat dengan yang namanya andaliman. Kita di Jakarta susah banget. Padahal enak banget kalau buat ditumis bikin cabai. Kebetulan ada kepala kadis di sini, saya berharap nanti kita diberi tempat di Kalimantan Utara, kita sudah mencoba sehingga konsumen juga bisa mengakses lebih mudah. Ada 72% orang yang butuh sertifikasi. Sayangnya, sertifikasi pihak ketiga itu sangat mahal. Dan seringkali tidak bisa dibeli oleh petani kecil. Kalau mereka nggak punya koperasi atau dana besar,
sulit sekali dapat sertifikasi. Makanya kenapa ada PAMOR, penjaminan mutu organik seperti yang para petani Petrasa sekarang lakukan. Jadi kita menjual tanpa sertifikasi pihak ketiga. Kita namanya penjaminan komunitas. Tapi ada konsumen di dalamnya, ada pemerintah, ada petani, ada NGO. Jadi dijamin sekali keorganikan. Kemudian tadi permintaannya mudah-mudahan didengar mumpung ada Pak Kadis di sini. Ada pasar mingguan mungkin, di mana petani bisa bikin sendiri stand-standnya ya, jualan untuk produk-produk organik sekali seminggu. Mungkin dekat pasar Sidikalang atau di sana pusat-pusat keramaian. Kebijakan Dinas Pertanian Dairi mewujudkan pertanian organik yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas. Silakan Pak Manula. Saya ingin apresiasi dulu ya kegiatan ini. Kami menyatakan terima kasih banyak juga kita sudah diundang, dan kami dari Dinas Pertanian tentu bersyukur ya, berterima kasih kepada Petrasa dan juga mungkin ada NGO yang lain yang sangat konsen perhatian dengan pertanian organik. Kemarin kita cukup bangga dikunjungi oleh Pak Dirjen Perkebunan. Saya coba diskusi dengan staf beliau, termasuk dengan beliau langsung terkait dengan organik ini. Beliau memulai dari keterbatasan pupuk. Tetapi kadang-kadang saya berpikir begini, kenapa ya orang sekarang udah beralih ke organik itu karena pupuknya terbatas. Sesungguhnya kan konsepnya jangan begitu loh, harus dibalik gitu, harus kembali ke alam gitu ya. Pertanian berkelanjutan dan berkeadilan. Tapi kalau semakin lama kita menggunakan kimia, tentunya tanah kita ini semakin tak produktif. Bahkan kita sudah melewati batas rekomendasi Menteri Pertanian terkait dengan penggunaan pupuk kimia. Banyak kalau kita berterasa, saya mintakan, saya ingin cari satu desa ada 100 hektar gitu ya untuk pertanian organik ya. Kita akan coba nanti fasilitasi dan kita akan sebut namanya nanti desa organik. Di tahun depan aksinya, karena kita ada beberapa tahapan ya untuk merumuskan kebijakan termasuk penyelenggaraan, tetapi kita sudah komunikasi dengan pemerintah pusat juga untuk menggaungkan ya pertanian organik Kabupaten Deli. Tepuk tangan dong, kok kayaknya kurang semangat begitu ya. Kemarin kita dapat bantuan untuk 2 kelompok, Kecamatan Sumbul dan Kecamatan Barbuluan, itu 16.000 liter pupuk organik lain. Kita sudah mulai banyak lakukan di awal ini sosialisasi melalui teman-teman PPL. Kita punya PPL 168. Kita punya kelompok tani 1917. Dan memang kesulitan kita adalah untuk mengkonversi itu tadi. Dari pertanian yang konvensional saat ini menggunakan kimia ke organik itu kan butuh sekitar 3 tahun. Ya. Mungkin pun di Sidikalang ini atau di Deli ini masih banyak orang yang belum familiar dengan apa organik. Produk dari Petrasa itu buat saya sesuatu. Saya harus konsumsi yang mengandung serat dan buah, tetapi kan harus yang sehat. Yang sehat itu apa? Organik. Ada di Dairi, ada di Sidikalang. Loh, kenapa tidak gitu ya? Saya kira kita harus bekerja sama ya. Dukung, gaungkan, ya, kampanyekan bahwa sudah saatnya kita harus kembali ke organik. Diawali dari pertanian yang organik, maka kita juga akan sehat. Dinas Pertanian tetap berada di belakang petani. Salam agrikultur.
pupuk organik yang dihasilkan petani dampingan Petrasa atau petani organik pada umumnya? Tapi saya kepingin yang jawab ini petani. Siapa yang bisa menyebutkan arti Petrasa? Arti atau apa nih? Kepanjangannya. Ayo, ada petani yang bisa. Pengembangan ekonomi, teknologi, rakyat selasa alam. Ah, betul katanya Pak. Bapak beruntung Pak. Silakan Pak, kemari Pak. Katanya sekali lagi kuisnya, Pak. Duduk dulu Pak. Kalau kami ini bicara perdagangannya. Perdagangannya yang diperoleh yang seperti Bapak tadi. Kalau kebijakan pemerintah sesungguhnya terkait pertanian organik dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dairi harus ikut serta bersama-sama dengan Bapak Ibu. Pertama pasti bagaimana meningkatkan segmen pasar masyarakat itu bisa menggantungkan hidupnya di usaha itu. Kalau kami intinya hanya seperti itu. Mungkin dari sisi budidaya mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang memberikan mungkin masukan-masukan. Kalau kami bicara pemasaran, nah pertama kita buat itu di kualitas, kemudian kita bicara harga. Ibu tadi bilang kan ada sertifikasi, tapi di luar sertifikasi kita, kalau sudah bicara pasar, kita juga bicara kemasan. Mitra dari perindustrian perdagangan mungkin dari Petrasa hanya Sinaga. Kita berharap ke depan kawan-kawan yang menghasilkan produk-produk organik ini juga bisa bekerjasama dengan kita, terutama bagaimana mempackaging. Jadi nanti kita mungkin dalam di tahun ini saya akan juga mengundang kawan-kawan dari Petrasa bagaimana kita membuat packaging yang baik yang memang memenuhi syarat. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu yang memang berniat memasarkan secara direct di tempat-tempat yang sudah tersedia, misalkan kita punya di Kabupaten Dairi, kita punya 11 pasar. Kita bisa mengkomunikasikan dengan PD Pasar supaya kita punya tempat display di sana. Pada saat ini, pengaruh COVID itu kalau kami melihat kemarin dari data statistik, itu hampir 250 sampai 300% itu kebutuhan tadi akibat COVID. Jadi kalau kami bicara UMKM, kita tidak boleh hanya bangga punya produk, tapi kita harus bisa menggantikan hidup dari produk. Petrasa mengajak generasi muda untuk mencintai pertanian. Mereka akan menjadi agen perubahan untuk pertanian, terutama pertanian organik. Dalam perlombaan School Gardening untuk acara Petrasa Fair 2022 SMK Maranatha. Juara kedua jatuh kepada SMA Santo Petrus Sidikalang. Juara ketiga jatuh kepada SMA Nasional Sidikalang. Pembicara terakhir dari Petrasa, ada Bang Ridwan Samosir di sini akan menyampaikan tentang pertanian organik menuju kedaulatan petani. Apakah petani kita hari ini berdaulat? Menurut petani berdaulat tak petani hari ini? Oke, menurut konsumen petani kita berdaulat nggak hari ini? Yang pertama dari aspek budidaya. Apakah petani hari ini bisa tidur kalau padinya tidak disemprot kimia? Itu petani organik. Yang masih kimia bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Dang porsea bahita kalau dang disemprot kimia, kalau nggak dikasih pupuk dan pestisida nggak bisa tidur. Apakah itu namanya berdaulat? Kalau berdaulat artinya tidak tergantung. Jadi sebenarnya ajakan kita bertani organik, Pak Kadis, adalah membuat petani kita berdaulat. Bahkan 2018 kita sudah sampaikan persoalan ini. Ya, kita sudah sampaikan apakah situasi sekarang pupuk kita makin banyak tersedia. Tadi Pak Kadis sudah bilang, kuotanya sudah melebihi. Kenapa? Karena pertanian kimia dia meminta jumlah yang semakin menarik adalah
ada di sekitar kita. Ada produksi-produksi lokal, ada sumber daya lokal yang bisa kita lakukan. Jujur aja, terbuka ini, Pak Kadis. Sejak 2004 Petrasa sudah mulai bertani organik. Tapi kita harus terbuka. Berapa banyak orang, berapa banyak petani yang bertani organik, berapa banyak konsumen yang terbuka yang mau beli produk organik. Alasannya belum banyak. Dan itu alasannya hari ini Petrasa tetap buat Petrasa Fit. Nah, kemudian aspek pasar juga penting. Masih ingat Desember lalu, harga kopi kita, harga jagung kita, harga padi kita, bagaimana? Sistem pasar kita apakah sudah membuat petani berdaulat? Kenapa? Itu pertanyaannya. Dalam rantai pasar, petani satu, tidak dapatkan keuntungan. Yang kedua, apakah petani pernah berhasil menentukan harga pasar? Tidak bisa. Petani tidak pernah bisa menentukan harga pasar. Itu yang kita sebut tidak berdaulat. Oleh karena itu, setiap Selasa, Petrasa ambil produk organik, Rabu kita jual, supaya kita hilangkan rantai pasar yang membuat petani tidak berdaulat tadi. Sebetulnya tadi Pak Kadis Perindakop sudah sampaikan, ada pasar baru di sini. Kalau bagi kami Petrasa yang disebut berdaulat, petani cari sendiri konsumennya, tentukan sendiri harganya, itu hari ini pertemuan antara produsen dan konsumen. Kalau produsen sudah bisa cari sendiri pasarnya, maka food truck Petrasa tidak akan jalan. Kalau Inang meloboi petani organik kali ini, punya konsumen langsung, itu jauh lebih bagus. Karena petani berdaulat tentukan harganya, dan dia dapat keuntungan. Nanti ada satu, bersaksi petani kita, sejak kapan dia bertani organik, bagaimana dia mengganti pupuk kimia, pestisida kimia, apakah hasilnya bagus atau tidak. Dengar kesaksiannya. Inang ini juga sudah jual 3 ya Inang ya? Oke, silakan Inang. Saya memang sudah berpetani organik mulai tahun 2017. Saya awali pertanian padi organik. Kendala yang saya hadapi baru-baru saya bertani organik, susah untuk melakukannya. Karena kita butuh memberikan pikiran, tenaga, kesabaran. Tapi sekarang saya sudah menerima faedahnya atau manfaatnya. Pada saat sekarang ini pupuk begitu langka dan juga harga tinggi. Bagi saya pribadi atau keluarga saya itu tidak berpengaruh karena saya sudah bisa membuat pupuk saya sendiri, yaitu POC, pestisida sendiri, yaitu Kesnaf. Saya kelola dari lingkungan saya sendiri. Cuma kendala yang saya hadapi, kalau petani organik sedikit melakukannya di daily, kami tidak kuat Pak. Jadi kami mohon, mungkin saya mewakili teman-teman pertanian organik, kepala Bapak Dinas, untuk mendampingi kami, memonitoring kami petani organik. Karena selama ini monitoring kami dari Petrasa. Bisa saya contohkan di daerah saya Hutan Baru, kami cuma 2 orang Pak. Karena apa? Orang itu tidak tertarik. Karena orang itu belum percaya total 100%. Karena kami tidak ada pendamping dari pemerintah, cuma dari Petrasa. Itu pun kami tidak surut Pak, kami tetap continue, kami tidak mundur. Kami akan tetap lakukan pertanian organik. Bapak Perindakop, Pak, memang saya masih usaha kecil-kecilan, bingkai terbuat dari ubi, terus bolu dari tepung moka. Di bawah ada contohnya di pemasyarakatnya, ya Pak, biar bisa merasakan. Berapapun harga pupuk dan pestisida, bagi dia tidak ada masalah. Nah, bagaimana juga petani lain bisa seperti ini? Harapan kami juga hari ini adalah bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir hari ini, bagaimana memang kita berkontribusi sebagai pihak yang memang mendukung pertanian organik sendiri menjadi bagian konsumsi. Jadi menurut kami satu-satunya agar membuat petani berdaulat, maka kita harus mulai dengan pertanian organik. Manfaat dari pertanian organik adalah goal besarnya bagaimana petani bisa berdaulat. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur. Kita bisa bikin pupuk sendiri tadi, bisa bikin pestisida sendiri. Dan ada Petrasa yang dampingin, bisa mengajari. Dan permintaan kita tadi, mungkin dinas juga mulai harus bisa semakin sering ya, bikin pelatihan pertanian organik bersama-sama Petrasa, bersama NGO-NGO yang lain.
Jadi kita gaungkan pertanian organik ini tidak hanya di petani yang didampingi Petrasa, tapi kalau bisa semakin banyak petani-petani dairy yang juga bergerak di pertanian organik. Kepada perwakilan CU Indonesia, bintang normal. Percakapan kita, pertanyaan kamu. Terima kasih kepada Petrasa yang telah mendampingi CU yang ada di Kabupaten Dairi lebih-lebih dalam hal mendukung pertanian terus bisa melanjutkan. Dan harapan saya semoga banyak petani yang melakukan pertanian organik dan semakin banyak mengkonsumsi sayuran organik. Saya juga berterima kasih buat dukungan dari Petrasa, baik moral, tenaga maupun buat kesempatan-kesempatan yang telah diberikan kepada saya. You